Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Patrika Jenny Sirait, NPM 230910-345. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya dari FKIP, Prodi PGSD. Adapun maksud saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian UAS mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Suster Yanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bunda Maria dan ajaran tentang Bunda Maria. 1. Menuju Yesus melalui Bunda Maria. Pada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama telah dipaparkan pemahaman ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria dan diteruskan pada tradisi suci. 1. Peran Bunda Maria telah digambarkan secara samar dalam Kitab Perjanjian Lama. Kedua, peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Dan yang ketiga, peran Bunda Maria juga dilestarikan dalam liturgi suci dan pengajaran magisterium dan menjadi bagian dalam sejarah kehidupan gereja sepanjang zaman. Menuju Yesus melalui Bunda Maria atau disebut dengan Et Jesum per Mariam adalah istilah yang sering didengarkan, namun masih ada bahkan banyak orang yang belum menghayati pepatah ini. Pepatah ini berguna bagi pemahaman akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria, dan itu tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Kita menuju Yesus melalui Bunda Maria. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa 1. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya, atau the glories of Mary for the sake of her son. Yang kedua, dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah karena perannya sebagai Bunda Allah. Yang ketiga, sebagai Bunda Allah, Maria dikuduskan dan mengambil peran yang istimewa. Untuk itu, Maria dipersiapkan Allah dengan dibebaskan dari dosa asal sejak terbentuknya di dalam kandungan. Dalam penggenapannya dengan Perjanjian Baru menjelaskan kekudusan Maria ini sebagai Sang Hawa baru yang bekerja sama dengan Kristus Sang Adam baru dan sebagai Sang Tabut Perjanjian Baru yang mengandung Kristus yang adalah tanda Perjanjian Baru. Bunda Maria menjalankan perannya sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah, dan kerjasama itu terlihat dari ketaatannya. Ketaatan Bunda Maria yaitu dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Bunda Maria juga menjadi pengantara orang-orang kepada Kristus atau disebut dengan mediatrix. Kerjasama Bunda Maria dengan rahmat Allah yang diterimanya menghasilkan persatuannya dengan Kristus. Oleh karena jasa pengorbanan Kristus, Bunda Maria diangkat ke surga. Maria menjadi bunda semua umat beriman, karena Kristus telah memberikannya kepada kita sebagai ibu kita juga. Setelah diangkat ke surga, Bunda Maria tetap menjadi pengantara kita kepada Kristus dan doa-doa syafaatnya. Bunda Maria juga diangkat menjadi Ratu Surga. 2. Seluruh gelar dan kehormatan Maria adalah demi putranya Yesus dan selalu berada di bawah penghormatan kepada Yesus. The glories of Mary are of the sake of her son, yang berarti bahwa apapun gelar dan penghormatan kepada Maria selalu berada di bawah setelah putranya, Yesus Kristus. Semua penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Maria senantiasa berakar pada hubungannya yang begitu istimewa dengan Tritunggal Maha Kudus. Sebagai Bunda Putra Allah, Maria berpartisipasi dalam karya penyelamatan manusia dan senantiasa membawa seluruh umat Allah kepada putranya dan sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Maria menjadi sosok yang kudus dan tidak bercela. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan
atau mengurangi pengantaraan Yesus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Kepenuhan rahmat Tuhan dalam diri Maria dan martabatnya diperoleh dari perannya sebagai Bunda Allah. Jadi, seluruh gelar Maria adalah untuk semakin memperkuat pengajaran tentang inkarnasi Kristus. Yang ketiga, dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah perannya sebagai Bunda Allah. Kepenuhan rahmat Tuhan dalam diri Maria dan martabatnya diperoleh dari perannya sebagai Bunda Allah. Oleh karena itu, semua gelar Maria adalah untuk semakin memperkuat pengajaran tentang inkarnasi Kristus. Dasar penghormatan kepada Bunda Maria meliputi 3 bagian, yaitu 1. Dasar kitab suci. Pada Lukas 1 ayat 42-43 berbunyi, Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai ibu Tuhanku. Elizabeth juga menyebutkan Maria sebagai seseorang yang terberkati di antara wanita. Oleh karena itu, ia mengandung Kristus. Yang kedua, dasar tradisi suci. Pengajaran Bapa Gereja yang menyebutkan bahwa Maria adalah sungguh Bunda Allah, seperti yang dikatakan Santo Ireneus, perawan Maria yang taat kepada sabdanya, yang menerima dari kabar gembira malaikat bahwa ia akan melahirkan Kristus. Yang ketiga, pengajaran magisterium gereja. Gereja Katolik mengatakan bahwa Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Allah. Konsili Efesus mengatakan, jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Tuhan sendiri, dan oleh karena itu, perawan suci Maria adalah Bunda Tuhan. Pengaruh doktrin Maria kepada umat beriman. 1. Ketaatannya dan kekudusan Bunda Maria. Ketaatan Bunda Maria dapat dibandingkan dengan ketaatan Bapak Abraham sebagai bapa umat beriman. Ketaatan Bunda Maria dalam mendengar sabda Allah dan melaksanakannya dapat kita contoh, dan kekudusan Maria sebagai tabut perjanjian baru juga teladan bagi kita. Yang kedua, kekudusan Maria sebagai tabut perjanjian juga teladan bagi kita. Maria adalah Bunda Gereja dan Bunda kita bagi umat beriman. Ajaran tentang tubuh mistik Kristus menyatakan bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh Kristus. Karena Maria yang mengandung Kristus, maka Maria disebut juga dengan Bunda rohani kita. Pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah gambaran akhir bagi umat kelak. Pengangkatan Bunda Maria dan dimahkotai di surga memberi gambaran akan penerapan rahmat kemenangan yang diperoleh Kristus kepada Bunda Maria, dan menggambarkan apa yang akan kita peroleh dapat kita peroleh jika kita setia menjadi murid Kristus. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.